Baik, terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. May yahdillah fala mudhillalah. Barang siapa yang sama Allah dikehendaki dikasih petunjuk, maka dia tidak akan disesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang sama Allah dikehendaki untuk disesatkan, maka tidak akan ada satu petunjuk pun yang nyampe. Itu artinya apa, bunda-bunda semua, kawan-kawan semua? Kita dapat petunjuk kebaikan itu atas izinnya. Kita bisa datang ke majelis taklim ini, majelis sharing pada pagi hari ini juga atas izinnya Allah. Entah doa yang mana yang menjadi hari ini menjadi salah satu mungkin hadiah dari Allah. Mungkin selama ini banyak kawan-kawan yang ngerasa kayak, aduh pengen sharing atau pengen gimana sih cara buang sampah tipis-tipis. Gimana sih cara biar gak gampang marah-marah, ada nggak yang ngerasa kayak gitu? Atau lagi hidup kayak capek-capeknya? Dan mungkin selama ini bingung cara buang sampah batin tuh gimana sih? Gitu. Salah satunya bisa jadi hari ini dihadirkan kita di acara serangkaian acara di FKAM ini adalah bentuk pertolongan Allah, bentuk maunahnya Allah, karena Allah masih sayang sama kita. Bukankah kita tidak akan pernah bisa memberikan hidayah kepada siapapun, bener nggak? Pernah nggak bunda-bunda di sini ada kondisi di mana pasangan nyebelin abis, udah kita ngomel sampai udah nggak tahu ngomelnya juntrungnya gimana, tapi tetap ujung-ujungnya nggak berubah. Pernah nggak di kondisi kayak gitu? Kalau boleh tahu nih, boleh tahu dulu nih, yang sudah menikah boleh angkat tangan? Wah, ini berarti jelas nih kesini nih karena banyak ganjilan ya. Yang belum menikah? Oke. Jadi dominan yang sudah menikah ya. Dominan yang sudah lagi ngerasain capek-capeknya hidup ya. Pernah nggak kawan-kawan? Izin ya saya panggil kawan-kawan ya biar lebih enak. Pernah nggak kawan-kawan? Kita udah ngomelin pasangan sedemikian rupa, udah melakukan segala macam teknik mengomel, tapi ternyata pasangan kita kayak nggak berubah-ubah. Bener, pernah nggak? Pernah nggak kita udah nasehatin anak, berharap anak jadi kayak banyak berubah, tapi ternyata anak nggak berubah-berubah? Pernah? Ternyata kata Allah, innaka la tahdi man ahbabtah. Sesungguhnya kita itu gak pernah bisa memberi petunjuk kepada siapapun, hatta meskipun itu adalah orang yang kita cintai. Tapi Allah lah yang punya wewenang untuk memberikan petunjuk kepada siapa-siapa yang dikehendaki. Dan yuk kita mulai pagi hari ini dengan perasaan syukur dulu karena kita menjadi bagian dari salah satu orang yang sama Allah diperkenankan dikasih petunjuk. Oke, bismillah, salam kenal, saya Anik Al-Fakiroh yang hari ini diamanahkan oleh FKAM untuk sharing bareng-bareng. Jadi hari ini bukan pengajian ya, mungkin kalau semalam pengajian sama Habib gitu ya. Hari ini bukan pengajian, karena saya ya kalau mau dibilang pengajian juga terserah ya nggak apa-apa. Tapi background saya adalah seorang santri yang memilih berkhidmat di dunia kesehatan mental. Jadi kita belajar agama itu bisa bermanfaat atau bisa mengaplikasikan dalam semua lini kehidupan. Dan kebetulan saya terpanggil jiwanya untuk berkhidmat di parenting tentang pengasuhan dan kesehatan mental. Tapi ternyata lambat laun dari belajar banyak parenting, ngehandle banyak kasus, ternyata urusan parenting itu juga sangat besar pengaruhnya dengan bagaimana kondisi mental orang tua. Benar nggak?
Kalau kita nih sudah belajar banyak sekali ilmu teknik parenting, tapi nyatanya kita belum beres dengan luka batin kita, maka rasanya ketika mau praktek itu menguap hilang begitu aja. Pernah gitu? Oke, boleh tanya dulu nih. Siapa yang di ruangan ini, di forum ini sudah punya anak? Oh, banyak. Capek nggak, Bu? Capek? Siapa yang setiap hari terjebak hectic morning? Ngomel-ngomel dulu sebelum berangkat sekolah anak? Ada? Ada? Oke, capek nggak sih marah-marah terus? Kalau capek kok hobi? Capek nggak? Banyak orang tua yang bilang, gimana sih cara ngasih tahu anak? Gimana sih biar anak itu nurut? Gimana sih biar anak itu nggak tantrum? Gimana sih biar anak nggak ngambekan? Pertanyaannya, kita orang tua yang model orang tua ngambekan atau enggak? Apakah di sini ada yang ketika anaknya tantrum itu nangis gulung-gulung karena pengen minta balon atau minta mainan atau minta game atau minta HP, terus orang tuanya ikutan tantrum? Ada nggak? Ada? Oke. Apa orang tuanya ikut gulung-gulung, Bun? Enggak. Tapi tantrumnya orang tua gimana? Gimana tantrumnya orang tua? Ngomel, nyubit, anak marah ikutan marah, anak nangis ikutan nangis, anak teriak ikutan teriak, anak bilang, "Aku capek, mah." Mamanya bilang, "Mama lebih capek dari kamu." Terus kita bilang nih, kalau saya ngisi Zoom gitu ya, atau ngisi-ngisi kelas-kelas healing, itu banyak yang pertanyaan gini, Bun, gimana cara bikin anak tenang? Pertanyaannya, kita sebagai orang tua udah tenang gak sih ngerespon? Bun, gimana cara bikin anak itu bisa marahnya itu bisa dikelola? Pertanyaannya, kita orang tua udah bisa belum sih ngelola marah kita? Bun, anak saya suka bentak-bentak. Pertanyaan besar, kita kalau ngomong bentak-bentak atau enggak? Bun, anak saya kecanduan HP. Pertanyaan saya selalu tanya, siapa pengedarnya? Kalau anak kecanduan HP, pengedarnya siapa? Siapa, Bun? Orang tua. Kalau udah kecanduan bingung nggak? Tapi waktu anak belum kenal HP dikenalin nggak? Ada banyak hal yang kita berpikir orang lain mesti berubah baru kita tenang. Ada banyak momen yang kadang orang berpikir, Bun, saya itu akan pulih luka batinnya kalau suami saya itu seperti A, B, C, D, E, F. Saya itu akan pulih luka batinnya kalau setiap bulannya dikasih bulanan sekian juta. Saya itu akan pulih luka batinnya kalau orang tua saya berubah. Saya itu akan pulih luka batinnya kalau anak-anak saya sesuai apa yang saya inginkan. Seringkali kalau di kelas healing banyak bahasa seperti ini. Gimana mau pulih, Bun, kalau sumber lukanya satu ranjang? Tahu siapa satu ranjang? Suami. Terus ada yang bilang, enggak, Bun, saya satu ranjang sama anak. Gimana mau pulih, Bun, kalau sumber lukanya, distributor utama pemberi luka batin kepada kita itu kelihatan 24 jam sehari? Banyak yang seperti itu. So, kita bisa punya hati yang lapang bukan karena, kawan-kawan, bukan karena saat keinginan kita itu sesuai mau kita. Sekarang ini penting banget nih, kenapa saya mengkhususkan diri untuk mendampingi banyak perempuan dari ujung timur Indonesia sampai ujung barat, dan beberapa rencana sudah ke negara tetangga. Karena bagaimana peradaban Islam akan maju, generasi muslim akan gemilang kalau generasi kita terlahir dibesarkan oleh ibu-ibu, oleh perempuan, oleh seorang ibu seperti kita yang belum tuntas sama dirinya. Jadi peran Anda itu subhanallah luar biasa banget. Bun, jadi perempuan berat, emang berat. Maka kenapa hadiahnya al-jannah tahta aqdamil ummahat? Saking beratnya surga ditaruh di telapak kaki seorang perempuan. Tapi jangan GR, mayoritas penghuni neraka juga
Terus ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah orang-orang yang masuk neraka itu kufur kepada Allah? Jawab Rasulullah, bukan. Mereka bukan kufur kepada Allah, tapi mereka kufur kepada kebaikan suaminya. Karena perempuan sering dianggap kufur nikmat dengan menggunakan dua kata yang sering mengeneralisasi, selalu dan tidak pernah. Mas, kamu itu tidak pernah ngertiin aku. Bener gak? Mas, kamu tuh selalu kayak gitu. Mas, kamu itu nggak pernah. Sering kita bahasanya seperti itu. Nak, kamu tuh nggak pernah dengerin mama. Nak, kakak tuh nggak pernah dengerin mama. Kalau nerima DM-nya para bunda terus curhat, bunda saya dari awal menikah itu tidak pernah bahagia. Jadi seolah-olah dari awal pernikahan langsung berantem isinya. Kenapa? Karena seringkali kita pakai dua kata generalisasi itu. Dan menjadi perempuan itu memang suka membingungkan. Benar gak? Anda sering bingung gak dengan diri Anda sendiri? Laki-laki itu pintar cari jalan tikus secara bawah, tapi sering tersesat kalau ngobrol sama perempuan. Karena ini kayak jadi khusus muslimah ya. Kalau ditanya mau makan apa jawabnya makan soto, nggak suka. Makan sayur, malas. Terus mau makan apa? Belum lagi kalau mama marah, mau makan apa jawabnya? Pertanyaan saya, kalau ada jawaban terserah, Anda bisa ngerti gak sih Anda ngomongnya apa? Kalau tahu kenapa harus anak Amerika saja? Kenapa mau harus Jakarta dari Solo lagi? Dia lagi memperhatikan, Masya Allah. Dan menyatakan lagi nggak ngerti kalau ini mama itu perhatian. Lagi-lagi itu orangnya yang lurus. Mama kenapa? Nggak apa-apa, udah. Papa masalah nggak? Ih, nggak peka anaknya. Banyaknya perempuan itu agak menjadi cenayang yang memiliki sifat cemburuan gitu. Lucu. Mama marah? Enggak. Kenapa? Enggak apa-apa. Kok gitu sih? Enggak peka. Apakah versi laki-laki dan versi perempuan tuh nggak sama? Itu yang harus kita sadar. Kita ternyata belum apa ya, belum benar-benar menjadi orang yang cukup dewasa. Orang yang dewasa tuh ngerti, oh saya mau ke gedung Graha FKM, berarti ya berangkat beneran. Bukan yang gini, mau kemana tahu ke Solo ya, ke gedung ini ya, bukan itu, terus kemana nggak tahu. Itu kan dewasa nggak kira-kira? Sering nggak kita seperti itu? Ya, so anak-anak yang nanti akan menjadi anak-anak tangguh terlahir dari didikan seorang ibu yang dewasa. Ternyata selama ini kita bertambah usia, tapi belum tentu kedewasaan kita juga bertambah. Oke, kita sharing dulu nih kawan-kawan. Oke, boleh ada mic nggak untuk peserta? Panitia, mungkin 2 orang ya. Saya mau tanya dulu nih, kira-kira kalau boleh tahu apa alasan Anda ikut sharing atau acara pagi hari ini? Boleh? Ada 2 orang mungkin? Oh, ada nih, Bunda nih. Silakan Bun. Bunda beliau sama beliau ya, 2. Alhamdulillah ya, nggak perlu paksaan, langsung relawan. Ya Bunda. Alasan saya kesini, pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bunda Ani ya, setelah berapa tahun yang lalu ikut kelas PPA Kids-nya anak-anak. Apa ya alasan saya kesini ya? Pertama ingin belajar menjadi orang tua yang dewasa, karena
Apa yang disampaikan Bunda Ani itu tadi seperti menggambarkan diri saya kalau pagi harus teriak-teriak dulu. Drama dulu yang satu begini, yang satu begitu, yang satunya sudah besar juga memang karena mungkin cerminan orang tua yang belum dewasa, jadinya anak-anak itu ya meniru apa gaya kita menyelesaikan masalah dengan marah-marah, menyelesaikan masalah dengan kemerungsung, bahkan cari apapun itu ya kemerungsung seperti ibunya. Nah, alhamdulillah hari ini bisa hadir di sini dengan perjalanan yang luar biasa. Begitu Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kasih tepuk tangan dulu dong, kawan-kawan. Boleh Bunda satu lagi yang kerudung coklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya tertarik untuk mengikuti acara pada ini mungkin pertama kali saya ikut acara ini Bunda, dan saya tertarik tentang menjadi orang tua yang dewasa, terus cara orang kita dengan karakter kita yang berbeda-beda, jadi seperti itu untuk mencari tentang menjadi seorang ibu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kasih tepuk tangan dulu dong. Nah, gimana anak-anak mau semangat kalau orang tuanya aja mau tepuk tangan nggak semangat? Kawan-kawan, saat kita tepuk tangan, itu sel-sel yang ada di telapak tangan itu jadi aktif dan itu bagus buat otak. Oke, kita boleh tepuk tangan dulu. Ya, alhamdulillah kita ambil energi anak-anak. Makanya kenapa anak-anak tuh gampang happy ya, karena memang sederhana gitu, nggak kayak kita mau tepuk tangan tuh kayak masa iya sih tepuk tangan udah mama. Akhirnya terlalu banyak syarat di dalam diri kita. Baik, terima kasih responnya Bunda. Akhirnya ketemu lagi juga. Pentingnya untuk terus kita belajar kawan-kawan. Kenapa? Karena menjadi orang tua itu nggak ada universitasnya, bener? Bukankah kadang kita seringkali trial and error, coba salah, coba salah, coba salah. Dan biasanya dari beberapa perjalanan saya menjadi seorang terapis, kurang lebih 12 tahun ya saya di terapis, anak yang sering dapat trial error itu adalah anak pertama. Anak yang biasanya punya luka batin yang mendalam kepada orang tuanya itu adalah anak pertama. Kenapa? Karena di situ orang tuanya masih trial error, mencoba menjadi orang tua. Dan menjadi orang tua ini berat banget, iya. Urusan akhirat, bukan hanya urusan di dunia, tapi sampai akhirat. Dan justru malah nggak ada universitas parenting, itu nggak ada jurusan parenting, universitas program psikologi jurusan parenting itu nggak ada. Kita belajar bareng-bareng dari setiap fase. Dan belajar menjadi orang tua itu sampai kapan? Please, kita berlatih untuk terus memupuk rasa belajar kita, karena sebenarnya Allah kasih fitrah baik pada setiap manusia itu adalah fitrah belajar salah satunya. Bahwa kita akan belajar itu sampai kita menutup mata. Bagaimana saat kita belum menikah kita belajar bagaimana menjadi pribadi yang tenang, menjadi anak yang berbakti, mempersiapkan masuk ke jenjang pernikahan yang seperti hutan belantara. Ya nggak? Bener nggak? Kalau menikah niatnya untuk bahagia, sakit nggak Bun? Kalau orang bilang, aduh saya menikah aja deh biar ada bahu yang bisa dipakai untuk bersandar. Kira-kira gimana Bun? Bahunya lari-lari Bun? Aduh saya menikah nih, ini jadi buat yang belum masih jomblo fisabilillah, benerin niatnya. Kalau menikah untuk bilang, saya menikah aja, kenapa? Biar punya pacar halal. Ya, itu nanti kesannya seolah-olah kita pengen ngejar kebahagiaan, tapi ternyata malah dia masuk di hutan belantara. Yang kita perlu banyak ilmu untuk masuk ke jenjang pernikahan. Dan di situ kawan-kawan, begitu kita menikah, kita belajar lagi nih gimana jadi istri. Begitu kita punya anak, usia 1 tahun, kita belajar gimana cara menjadi ibu yang baik buat anak usia 1 tahun. Begitu nambah kepala, nambah anak, kita juga belajar. Begitu anak kita udah besar, udah SMP, kita belajar gimana cara handle anak remaja. Beda nggak mentreatment
anak usia SD sama anak usia remaja? Beda? Kalau anak usia remaja bisa nggak diancem-ancem kayak anak SD? Kalau nggak nurut, nanti nggak mama ajak lo kesini, bisa nggak digituin? Nggak bisa. Lucu nggak kalau kita pakai cara itu ke anak-anak remaja? Akhirnya saat anak udah SMA, kita mesti belajar lagi nih, gimana cara menjadi sahabat buat anak SMA. Karena anak SMA kalau diperlakukan seperti anak SD sama anak SMP, dia akan mental. Dia akan nggak nyaman di rumah. Dia akan sering bilang, "Bun, nongkrong." Mau nongkrong sering di luar rumah. Itu yang terjadi pada anak SMA. Begitu anak kuliah, kita juga mesti memposisikan diri bagaimana menjadi orang tua untuk anak yang kuliah. Termasuk ketika anak sudah menikah, kita juga masih terus belajar menjadi mertua yang baik. Bukankah banyak sebagian konflik itu karena banyak orang tua yang belum bisa menjadi mertua yang baik? Adakah di sini yang konflik dengan mertuanya? Nggak usah angkat tangan. Masuk TV soalnya. Ntar kayak suaminya nyari, oh ternyata istriku. Begitu anak kita punya anak, artinya kita menjadi. Kalau anak kita punya anak, artinya kita menjadi. Perlu nggak belajar? Bukankah banyak nenek yang recokin? Bener? Begitu anaknya dididik gini, neneknya bilang nggak boleh, biarin daripada nangis, kasih aja yang kasih. Kita perlu belajar. Sampai kapan sampai untuk anak? Karena manusia adalah makhluk yang dinamis berubah. Belajar pakai ini 20 tahun yang lalu itu berbeda dengan sekarang. Anak zaman dulu 20 tahun yang lalu itu masih sadar. Kalau nggak boleh nih keluar maghrib, terus bilang, "Nak, jangan keluar maghrib, nanti ada hantu." Anak nggak keluar. Di zaman kita mungkin ya, saya generasi milenial, ya generasi 90-an. Di zaman itu masih ketika dibilang nggak boleh keluar nanti ada baung, ada hantu, takut. Tapi kira-kira itu relevan nggak? Masih bisa dipakai nggak di zaman sekarang? Kalau anak sekarang, generasi Z, Gen Z, Gen Alphabet, dibilang, "Nak, jangan keluar ada hantu." Apa yang mereka katakan? Hantunya mau tak kontenin, biar viral. Beda nggak? Kalau anak zaman dulu dimarahin, apa yang dilakukan? Ada yang dari bentak-bentak orang tua. Apa yang dilakukan? Jangan siswa-siswa. Iya kan? Tapi kalau anak sekarang kita marahin, apa yang dilakukan? Marah sebenarnya. Beda nggak kawan-kawan? Dan itu yang bikin banyak ibu-ibu zaman sekarang yang mengalami perbedaan cara dididik. Dan ternyata cara beliau dididik dipakai untuk mendidik anak-anaknya itu nggak relevan ya. Kok zaman dulu saya dicubit diem, tapi menjadi luka batin. Ya, diem tapi menjadi luka batin. Tapi anak sekarang ketika saya cubit, kok dia malah bisa banting piring, banting pintu. Kok beda ya? Kalau dulu zaman dulu kita dibilang nggak boleh, kita bener-bener akan berupaya ngikut. Tapi kalau anak sekarang kok dia malah bisa dengan mudah dalam tanda kutip ya, kadang berpikirnya keluar dari rumah dan lain sebagainya. Kok berbeda? Ada nggak yang ngerasain lagi bingung-bingungnya ngehandle generasi Z dan Alphabet? Ada? Generasi Z itu apa Bun? Generasi Z itu anak-anak yang lahir di bawah tahun 98, 99 tuh generasi hampir 2000. Anak-anak yang bermental tuh kalau sekarang bahasanya mentalnya strawberry. Anak yang ada tantangan dikit itu langsung bilang, "Aku nggak bisa, mending aku jadi kaum rebahan." Itu bahasa anak-anak sekarang, remaja sekarang, itu menunjukkan bahwa banyak kondisi luka batin anak sekarang. Kenapa? Mentalnya rapuh. Nah, gimana nih cara handle-nya agar kita bisa move on dari pola pengasuhan kita? Karena kalau zaman dulu dicubit oke, tapi zaman sekarang dicubit sudah nggak oke. Zaman dulu anak dipukul itu masih nurut gitu ya, tapi anak zaman sekarang dipukul dia
energi, bener? Dan perubahan-perubahan inilah yang harus kita belajar bareng-bareng. So, kita berharap menjadi orang tua yang dewasa. Menurut Anda, kawan-kawan, tua dan dewasa sama atau enggak? Apa bedanya tua, apa bedanya dewasa? Apa definisi tua, apa definisi dewasa? Usia itu yang masuk tua. Kalau dewasa? Pola pikirnya. Oke. Jadi tua dan dewasa itu berbeda. Tua itu adalah bertambahnya umur fisiologis, umur biologis. Hari ini hari miladnya semisal dia bertambah usianya, angkanya bertambah ya, meskipun jatah hidupnya berkurang, tapi secara angka dia bertambah. Kalau dewasa itu adalah kematangan psikologis. Pertanyaannya, kira-kira sekarang usia kita semisal nih 28 atau 30. Pertanyaannya, kira-kira apakah kondisi psikologis kita sudah sama dengan usia biologis kita? Menurut Anda, kan setiap tahun bertambah usia nih. Menurut Anda, perkembangan, kematangan psikologis, kematangan mental Anda juga bertambah atau enggak? Bertambah enggak? Oke, gini deh gampang ya. Siapa di forum ini yang merasa sudah dewasa? Kok gitu, Bu? Ini tawaduk ya. Siapa yang merasa tua? Oh, benar kalau tua. Terus siapa yang merasa dewasa menyikapi semuanya? Ciri-ciri dewasa itu gimana? Kenapa? Mengelola emosi. Ya, jadi emosi itu bukan dikontrol, kawan-kawan. Kalau dikontrol kita semakin akan bocor energi karena ingin kontrol, tapi dikelola emosi. Oke, siapa yang di forum ini udah jago mengelola emosi? Maksudnya gimana, Bun? Marah pada tempatnya. Marah pada tempatnya itu adalah buang sampah pada tempatnya, bukan marah di telinga anak, bukan marah di paha anak. Marah itu boleh nggak sih? Boleh? Boleh? Kalau boleh, kenapa jadi luka batin? Salah marahnya. Marah yang bener kayak apa? Ada yang bisa bantu praktek? Marah yang bener tuh gimana, Bun? Oke, kalau kita marah, fungsi kita sebenarnya marah itu buat apa? Ngeluarin isi hati, Masya Allah, bener. Nggak bisa ngeluarin ke suami, ngeluarin ke anak ya. Mirip banget sama bapakmu ya. Padahal kadang kesalahan anak apa, tapi nyerempetnya kemana-mana. Anak semisal melakukan satu kesalahan lah, menurut kita nggak tepat. Bukan kita malah nasihatin, tapi kita curhat semuanya. Semua sampah batin yang kita pendam, kita keluarin ke dia. Begitu anak bilang, ayolah kamu belajar nak. Mama masih capek, mama lebih capek daripada kamu. Belum lagi terus ngitung, mama itu hamil kamu 9 bulan, belum lagi lahiran kamu, nyusuin. Insya Allah. Ternyata banyak orang yang sudah bertambah usia secara usia biologis, tapi ternyata kematangan psikologisnya enggak. Maksudnya gimana? Banyak orang tua yang usianya mungkin sudah 25, 28, 30, 40, 50, harusnya secara psikologisnya juga matang, dewasa, cara berpikirnya dewasa, ternyata masih enggak. Masih banyak yang tertinggal di fase-fase berikutnya, fase-fase sebelumnya. Salah satu contoh, banyak orang kondisi mental remaja yang terjebak di tubuh orang tua. Salah satunya, anak berusia 17 tahun itu biasanya lagi fase suka krisis identitas, mencari identitas dirinya. Anak-anak remaja, dan banyak orang tua yang juga masih di fase itu. Ada juga fase egocentris, itu biasanya anak-anak
usia 3 sampai 6 tahun. Fase di mana Nah, ini barang milikku. Dan ternyata banyak juga orang yang secara usia sudah tua masih di fase itu. Maksudnya gimana? Ini egoku, ini harapanku. Kita memberikan banyak mimpi-mimpi kita untuk diteruskan kepada anak kita. Nak, kamu jangan seperti mama. Itu kadang bahasa itu kadang saya lucu sih. Berarti kita menganggap diri kita apa? Seburuk itukah diri kita? Sampai ada bahasa, nak, kamu jangan seperti mama ya. Sering gak kadang terdengar bahasa-bahasa itu di dalam dunia parenting? Nak, mama, kamu jangan niru mama deh. Seolah-olah kita seakan-akan dalam tanda kutip buruk banget. apa yang terjadi di banyak situasi itu memang namanya kayak gitu juga. Dan saya pengen menjadi orang tua yang nggak keren ibu saya. Salah satu ketika masih ada ibu sengsara, maaf, suka buruk, ada yang nggak cocok buruk, suka blokir, nggak cocok sama si itu. Karena urusan jilbabnya, brosnya salah cara makainya, langsung blokir. Itu adalah salah satu ciri bentuk tidak. Tuh, apalagi nih ciri-ciri yang belum dewasa, sering trauma dengan takdir orang lain. Nonton film, nonton infotainment, ada si A selingkuh sama si B, langsung ngancem suami, awas kamu kalau selingkuh juga. Ada yang pernah nonton film Layangan yang Terputus? Ada? Berapa banyak emak-emak yang hilang akal bahasanya ya, hilang kesadaran bahwa itu cerita hidup orang. Waktu film itu lagi happening, lagi hits, saya saat ngisi kelas healing itu para bapak-bapak gitu ya, saya ngisinya di mama, di perempuan, di akhwat, tapi para bapak-bapak banyak yang bilang, Bun, Masya Allah Bun, saat film itu saya tuh sering digebokin kalau nonton. Awas jangan seperti itu. Itu salah satu ciri bentuk ketika kita sendiri masih belum clear bahwa oh itu cerita hidup orang. Kita nggak perlu masuk dan mendramatisasi takdir orang, akhirnya kita trauma. Jadi by the way, kalau sekarang dibilang, Bun, kenapa banyak orang sekarang trauma? Ternyata banyak dari kita itu traumanya karena trauma terhadap cerita hidup orang lain. Tetangga ada masalah, tuh kan, nanti awas kamu kalau kayak gitu. Lucu nggak kita? Yang awalnya anteng jadi nggak anteng. Itu salah satu bentuk ketidakdewasaan. Menyikapi bahwa semua orang harus seperti maunya kita, menyikapi bahwa kehidupan ini harus berjalan seperti sesuai ego kita. Itu berarti kita artinya belum cukup matang secara emosi. Berarti sama-sama kita belajar agar lebih mendewasa lagi dalam menyikapi kehidupan ini. Oke, orang tua adalah role model anak. Orang tua adalah contoh buat anak, kawan-kawan. Jadi gimana kalau kita pengen anak kita ngomongnya pelan? Kita mulai dari diri kita dulu. Ibda binafsi. Mulai dari diri kita dulu. Karena kenapa, kawan-kawan? Anak itu bisa jadi salah mendengar, tetapi anak tidak pernah salah mencontoh. Sebenarnya kalau kita mau lihat nih, yang paling gampang untuk menjadi cermin kita itu siapa sebenarnya? Anak. Kalau Anda mau ngelihat gimana bawelnya Anda bisa cek sama anak-anak. Anak-anak itu sebenarnya adalah peniru ulung. Dia sangat mudah menirukan orang tuanya. Termasuk kita juga sedikit banyak itu diwarnai oleh bagaimana kita dibesarkan di zaman dulu. Kalau dulu Anda sering dicubit, maka kemungkinan saat Anda menjadi orang tua Anda akan mudah nyubit. Bener nggak? Kalau dulu Anda sering dibanding-bandingkan, maka kemungkinan besar saat Anda menjadi orang tua Anda mudah membanding-bandingkan. Dan sekali lagi, zaman dulu sama zaman sekarang itu berbeda. Yuk kita coba inget-inget
bahwa ternyata dunia itu semua berubah, termasuk semuanya. Zaman dulu kalau ada TV rusak, diapain bun? Zaman dulu yang pakai tabung itu diapain bun? Dipukul, diketok. Ada yang tahu teknik itu? Kalau ada yang TV gini, glek, itu diapain? Diketok. Semakin kenceng ketokannya, semakin jernih. Bener? Oke, itu TV zaman dulu, TV tabung yang udah nggak laku sekarang itu. Pertanyaannya, apakah itu masih relevan dipakai teknik itu untuk mengetok TV zaman sekarang? Kalau TV zaman sekarang yang tipis-tipis itu, yang kayak gini modelnya ya, kalau lagi diapain kalau diketok kira-kira? Biar. Dunia saja berubah, bahwa ternyata cara yang dulu itu udah gak relevan dipakai sekarang. Dulu HP dulu, zaman dulu kan jarang banget yang punya HP ya. HP-nya segede apa? Saya sih cuman lihat kalau itu ya, belum masuk ke zaman tuh. Kayak apa bun? Tebal, besar, bisa dipakai untuk ngelempar kalau ada ayam masuk gitu ya. Kira-kira kalau HP dulu jatuh, rusak nggak? Nggak. Kalau sekarang kita beli HP yang harganya kayak sepeda motor, perawatannya lebih banyak nggak? Jatuh dikit apa yang terjadi? Dah, semakin mahal elektronik kadang, perawatannya semakin eksklusif. Itu yang terjadi bahwa oh ternyata generasi dulu sama generasi sekarang berbeda. Maka kenapa kalau generasi dulu itu dijajahnya pakai perang, kalau generasi di sekarang dijajahnya pakai akal, games, drakor, itu bentuk penjajahan nyata. Ya semoga ibu-ibu di sini nggak ada yang suka nonton drakor. Masih ada? Dikit bun. Tahu nggak kenapa anak-anak kita suka, anak-anak remaja kita suka nonton drakor? Karena yang dipapang di layar gitu ya, dimasukkan di film drakor itu adalah tentang cinta kasih, dan itu dia tidak temukan di rumah. Dan ada misi-misi yang nggak kurang pas ketika di film-film seperti itu. Salah satunya misi drag queen, LGBT dan lain sebagainya. Naudzubillah. Semoga anak kita selamat dari itu. Jadi memang treatmentnya udah nggak sama. Maka kenapa kita penting untuk terus bertumbuh dan belajar. Nah seringkali generasi orang tua seperti kita itu kebingungan karena role modelnya itu beda. Jadi kalau kita dulu, zaman kita dulu terbiasa dipukul, semisal dicubit, dibandingkan, ternyata nggak bisa dipakai sekarang. Dan generasi sekarang itu masuk di generasi yang bikin banyak orang tua itu bingung angkat bendera putih. Karena kalau dikerasin mereka patah, kalau dilembutin ngelunjak. Bener? Bingung kan? Diizinkan ma mau kayak gini, oke, katanya ilmu parenting, kasih anak kesempatan. Diokein malah nggak tahu diri, malah pulang jam berapa, malah minta ini minta itu dan lain sebagainya. Begitu dibilang nggak boleh, malah yang ada ngelunjak. Bulan lalu saya baru datang dari Gorontalo ngisi seminar nasional tentang bunuh diri, karena di sana banyak banget perempuan yang bunuh diri, kawan-kawan. Salah satunya sempat dapat cerita, ada anak remaja yang karena sama orang tuanya dilarang, pengen beli sesuatu nggak boleh, itu masuk kamar, terus kok nggak keluar-keluar, orang tuanya buka kamar, ternyata dia sedang lagi udah proses, ya udah gantung diri gitu, udah nggak ada. Jadi sekarang itu model yang rapuh gitu, generasi dimana yang ternyata nggak bisa pakai ketok magic kayak tadi itu, dipukul begitu nggak bisa. Tapi gimana kok kayaknya rentan banget nih. So kita mulai dari diri kita menjadi figur yang baik untuk anak. Kenapa anak itu sangat orang tua itu sangat ngefek buat anak? Karena yang dilihat 24 jam sebenarnya adalah orang tua. Jadi bun, kalau Anda pengen anak Anda rajin sholat, mulai dari diri kita yang belajar sholat di awal
waktu. Ada 2 prinsip, 2 kaki pengasuhan yang kalau Anda pakai ini, Anda insya Allah menjadi orang tua yang dicintai, bukan orang tua yang justru dibenci. Yang pertama, kaki pertama adalah bangun kedekatan sama anak. Anak sekarang itu bukan lagi zaman dimana kita membangun sosok orang tua tuh yang horor, bukan. Karena di luar sana termasuk di sosmed, anak itu ditawarkan banyak rumah. Pertanyaannya, selama ini kita sibuk ngurusin fisik anak, tapi batinnya kita tahu nggak sih bahwa anak itu nyaman nggak sih punya orang tua kita? Pernah nggak Anda tanya sama anak Anda, "Nak, kamu seneng gak sih punya mama seperti ini?" Kira-kira kalau Anda tanya sama mereka, mereka jawabnya apa? Nak, kamu bersyukur gak sih terlahir dari rahim mama? Kira-kira mereka jawabnya apa, Bun? Kenapa? Karena banyak dari kita sibuk ngopenin, ya bahasa Jawanya, sibuk ngopenin fisik anak, tapi kita abai terhadap mental anak. Akhirnya anak mencari rumah-rumah di luar dari rumah kita. Dia mencari kenyamanan lain. Dari mana? Dari sosmed. Bun, anak gak keluar rumah tapi dia pegang HP dan dia bisa mengakses apapun di HP. Hari ini banyak banget kawan-kawan, miris sebenarnya, banyak banget kasus remaja itu melakukan self harm. Tahu self harm? Nyilet-nyiletin tangannya. Dan itu ada komunitasnya loh. Kalau mereka lagi ngerasain sedih, mereka akan pamer foto. Ini loh siletanku hari ini, dan dimotivasi oleh yang lain dengan bilang kurang dalam. Semakin banyak darah yang keluar, itu akan semakin nikmat. Kenapa? Fungsi orang tua sebagai rumah batin anak itu nggak ada. Yang orang tua kejar adalah gimana anak beres berangkat sekolah, belajar, pinter, ranking 1, tanpa anak berpikir, nak, kamu apa yang dialami ketika di luar sana? Temenmu siapa saja? Kamu kenapa berteman sama ini? So penting, kaki pertama untuk kita mengambil hati anak kita. Jangan hanya bikin anak kita terlahir dari manusia, tapi dia diasuh oleh sosial media. Yang pertama adalah bangun kedekatan. Bangun kedekatan kawan-kawan. Tapi kalau deket saja, anak nggak punya teladan, anak akhirnya ngelunjak. Nanti bisa nggak pakai bahasa Jawa yang halus sama orang tuanya. Maka poin yang kedua, menjadi sepasang kaki untuk orang tua bisa mendapatkan hati anak. Anak mau deket sama kita, tapi anak juga punya aturan. Itu ya, poin yang kedua adalah bangun keteladanan. Yang pertama bangun kedekatan, yang kedua bangun keteladanan. Banyak orang tua yang jadi teladan buat anak, tapi ketika nggak deket, maka orang tua hanya menjadi teladan aja. Bukankah nggak sedikit ayahnya rajin ke masjid, tapi anaknya nggak sholat? Ada? Itu artinya orang tua ngasih teladan, tapi dia nggak deket. Tapi nggak sedikit juga anak deket sama orang tua, tapi ngelunjak sampai ngomong pakai bahasa-bahasa nggak pantas, tapi orang tuanya nggak bisa ngedidik anak ini. Jadi ini porsi yang harus pas. So apa yang harus dilakukan? Kasih teladan, jadikan kita sendiri contoh buat dia. Contoh nih, kalau kita yang ngerasa kewalahan anaknya nggak ngedengerin kalau lagi pegang HP, kita mulai dari diri kita sendiri dulu kawan-kawan. Kalau kita manggil anak, terus mereka main HP dan mereka nggak dengerin kita, pertanyaannya, kalau kita lagi pegang HP, apa kita bersegera atas panggilan anak kita? Mama mau cerita aja cepetan. Begitu anak punya ruang cerita di luar, dia nggak dengerin kita. Apalagi buat Anda yang sudah punya anak SD kelas akhir sampai SMA, itu bener-bener mesti bangun kedekatan, itu mesti bener-bener dijaga tuh. Anak itu kawan-kawan, di otaknya ketika ada tanda bahaya. Apa yang dimaksud tanda bahaya? Bentakan orang tua. Jadi gini, mereview ya, keluar dari materi dikit nih, dari role model. Kenapa banyak generasi kita emosional, gampang marah, gampang tantrum? Itu karena sejak kecil, waktu balita, anak kadang mudah dibentak.
Bentakan tuh bahaya nggak? Bahaya banget. Satu bentakan kita, nak, dan dia kaget, itu membuat putus 1 miliar sel listrik yang ada di otaknya. Jadi otak kanan dan otak kiri kalau masih balita, dia yang berfungsi adalah otak kanan, otak emosi, makanya nangis, dikit-dikit nangis, mau pipis nangis, ngantuk nangis. Kenapa? Karena memang yang berfungsi adalah otak kanan. Dikit-dikit pengen itu nggak didapat, nangis. Dia masih belum bisa berpikir logis. Dan ketika otak kiri fungsinya adalah berpikir logis. Nah, dua otak ini, di tengah-tengahnya ini ada banyak sel-sel saraf. Begitu anak masih balita, yang dominan otak kanan nih, imajinatif. Makanya nggak heran kalau anak usia balita itu bawah 5 tahun ya, 6 tahun, 5 tahun, itu kan semuanya coret-coret, dia berpikirnya imajinatif. Dia masih tidak terlalu paham instruksi atau cara berpikir. Begitu dibentak, dimarahin dengan bentakan, sel-sel saraf yang menghubungkan antara otak kanan dan otak kiri, dia mengalami aus. Jadi kalau di ilmu otak itu, ketika dapat bentakan, listriknya itu langsung kobong, langsung konslet, dan itu membuat mati 1 miliar sel. Begitu mati, nanti susah terhubungnya antara otak kanan dan otak kiri. Jadi anak semakin bertambah usia biologisnya, yang terus dominan adalah otak kanannya, otak emosinya. Jadi maka normal saat anak kadang, oh dia udah SD, dia udah SMP, kok nggak bisa berpikir logis ya. Rata-rata anak yang seperti itu, anak yang waktu kecilnya sering dapat bentakan. Semakin besar dia menganggap bahwa bentakan itu adalah musuh. Bentakan itu adalah alarm. Jadi kalau dapat bentakan itu tanda bahaya. Ketika manusia mendapatkan sinyal di otak itu sebagai tanda bahaya, pilihannya cuma 2, fight atau flight, serang atau kabur. Maka itu yang terjadi. Kenapa anak-anak sekarang kalau lagi dimarahin, dia pilihannya 2, serang, ngelawan, atau kabur. Karena dalam otaknya itu diterima sebagai panggilan bahaya. Efeknya anak menjadi imunnya menjadi kebal. Kalau hari pertama dibentak, jangan kayak gitu. Tambah-tambah lama-lama dia kebal. Pertama Anda bentakan pakai oktav 3, besok nggak mempan 3, Anda harus naik 4, besoknya lagi harus naik 5. Bener? Bukankah sering akhirnya bilang, Bun, kalau nggak dimarahin anak saya nggak dengerin saya. Kenapa? Anak sudah kebal dengan bentakan Anda. Anak sudah kebal ketika ngelihat orang tuanya marah, sehingga ketika dia benar-benar salah, dia nggak tahu kalau itu benar-benar salah. Kenapa yang terjadi seperti itu? Karena kita orang tua, hal kecil saja dalam proses belajar mereka, kita marahin. Semuanya dimarahin kan? Ini salah naruh ini dimarahin, salah naruh ini dimarahin, telat gini dimarahin, semuanya dimarahin. Akhirnya anak nggak tahu nih yang paling fatal itu yang mana. Begitu dia melakukan kejadian yang fatal dan kita marah, dia menganggap itu adalah hal yang biasa. Itu sebabnya kenapa banyak orang tua yang bilang, Bun, kenapa anak saya kalau nggak dimarahin nggak dengerin. Kalau kemarin Anda marahnya pakai oktav 4, besoknya pasti naik tuh. Anak Anda kebal, sama kayak kita kalau pakai obat ya, obat antibiotik semisal, mungkin awalnya dosisnya 1, lama-lama kalau terus menerus mempan nggak dosis 1, harus naik. Begitupun anak kita. So kawan-kawan, banyakkah kita yang punya hutang pengasuhan sama anak? Kalau kita mau renungkan nih, sebenarnya yang paling banyak menoreh luka batin ke anak itu siapa? Kita selama ini bilang sayang sama anak, kita mati-matian jagain perasaan anak kita dari orang-orang yang mungkin menyakiti hatinya. Begitu anak dibully di sekolah, kita langsung labrak. Begitu ada anak yang nyakitin hati anak kita, kita nggak segan-segan untuk datengin, konfirmasi.
Seolah-olah kita benar-benar menjaga hati anak kita dari hal-hal yang menyakitkan dirinya di luar rumah. Tapi yang harus kita sadar, bukankah justru yang sebenarnya nyakitin hati anak kita adalah kita sendiri? Anak korban bullying tidak akan ngedrop banget kalau di rumahnya dia juga tidak dibully. Permasalahannya banyak anak korban bullying kenapa langsung ngedrop dan lain sebagainya, karena di rumahnya juga dia korban bullying oleh orang tuanya. Jadi selama ini yang terjadi, kita berusaha mati-matian ngelindungin anak kita, tapi kita nggak sadar bahwa ternyata yang menggores hati, luka di hati anak kita adalah diri kita. Kita nggak sadar yang bikin anak kita keluar dari fitrah baiknya adalah diri kita. Setiap anak itu punya fitrah baik, kawan-kawan. Kita sama Allah dihadirkan ke dunia ini itu membawa banyak fitrah baik, fitrah memaafkan. Jadi kalau ada yang bilang, Bun kok tambah besar tambah sulit memaafkan, karena kita nggak ngerawat fitrah itu. Anak kecil, anak umur 2 tahun, rebutan mainan, ada sampai 7 hari 7 malam nggak sapa-sapaan? Berapa lama paling? Nggak sampai 5 menit 10 menit. Wah, habis itu main. Itu artinya apa? Artinya dia mudah banget melepaskan egonya, bahasa. Artinya dia mudah banget memaafkan. Apa yang bikin akhirnya anak keluar dari fitrah baik itu? Orang tuanya sering ngungkit-ngungkit keburukannya. Akhirnya anak muncul tuh mulai rasa marah itu yang dipupuk. Anak sebenarnya fitrah baiknya, dia fitrah baiknya sholat tuh. Dia bangun tidur, kalau mau lihat itu anak bayi. Anak bayi itu sama Allah, ritme tubuhnya diatur untuk menunggu waktu sholat. Coba perhatikan yang masih bayi ya. Dia bangun biasanya sebelum subuh, bener? Oke. Terus nanti biasanya tidur lagi jam-jam duha. Nanti sebelum duhur biasanya bangun. Habis itu kadang tidur lagi, mau asar dia bangun. Kalau Anda mau memperhatikan itu. Tapi apa yang terjadi? Kita ternyata yang merusak fitrah-fitrah baik itu. Begitu bayi kita bangun di jam 4 subuh, kita bilang, Nina bobo, disuruh tidur lagi. Nggak heran ketika semakin dewasa dia, semakin bertambah umurnya, semakin masuk pola yang lama, sulit bangun subuhnya. Banyak sekali fitrah belajar. Anak tuh dasarnya suka belajar. Ketika kecil dia belajarnya dengan cara apa? Bertanya, mama itu apa? Mama itu apa? Itu apa? Dia belajar. Begitu orang tuanya bilang, banyak tanya nih, dia cerewet banget sih. Lama-lama dia malas untuk bertanya, di situ tumpul fitrah belajarnya. Banyak nggak kita ternyata merusak fitrah-fitrah baik anak kita? So kawan-kawan, anak yang cerdas, yang tangguh itu terlahir dari orang tua yang dewasa. Orang tua yang berpikir belajar ilmu parenting itu bukan untuk merubah anak, tapi untuk kita belajar menjadi orang tua yang diridhoi Allah. Orang tua yang bisa mengantarkan anak-anak kita menuju jalan-jalannya Allah. Bukan orang tua yang hanya menyelesaikan obsesinya menjadi orang tua. So, kalau mulai hari ini kita pengen anak kita gimana nih? Oh, anak kita ngomongnya pelan, start mulai dari diri kita sendiri dulu. Kita ngomongnya pelan, adek. Tapi adek, mama ngomongnya pelan-pelan ya. Oke, nanti dia akan niru. Bun, saya pengen anak saya nggak gampang pegang HP. Mulai dari diri kita, cariin aktivitas fisik yang banyak. Terus kemudian kita juga sedikitin pegang HP. Gimana anak mau niru? Kita bilang, ayo nak ngaji di masjid, kitanya main HP. Ayo nak sholat nak, kitanya sholatnya akhir. Ayo nak ngafalin Quran, kitanya nggak baca Quran. Bukankah banyak sekarang orang tua yang mempush, menekan anaknya untuk menjadi hafidhah, tapi ternyata orang tuanya sendiri nggak deket sama Al-Quran. Kawan-kawan, anak bisa jadi salah mendengar, tetapi dia tidak pernah salah mencontoh. Dan kita adalah contohnya, kita adalah cetakannya, kita adalah cerminannya. So, mulai dari diri kita sendiri dulu.
Anak belajar dari kehidupan. Jika anak dibesarkan dengan celaan, maka ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, maka ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, dia akan belajar menyesali dirinya. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, dia akan belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, dia akan belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baik perlakuan, dia belajar tentang keadilan. Kalau anak dibesarkan dengan rasa aman, dia belajar menaruh kepercayaan. Anak dibesarkan dukungan, dia belajar menyenangi, mencintai dirinya. Dan kalau dia dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, dia akan belajar menemukan cinta di dalam kehidupannya. Dia akan belajar menemukan hikmah-hikmah di dalam kehidupannya. Jadi kalau sekarang ada yang bilang, "Bun, anak saya kenapa nggak pedean ya?" Itu karena kita yang mungkin selama ini terlalu banyak mengkritik. Kenapa anak nggak pedean ya, Bun? Dia mau belajar pakai baju, kita bilang, "Sini mama pakein." Aduh, lama banget sih. Akhirnya dia bilang, "Oke, saya nggak bener." Ketika dia melakukan sesuatu, "Sini mama aja, sini mama aja." Akhirnya dia punya self image, citra dirinya untuk dirinya adalah, "Saya selalu salah, saya mah apa." Belum lagi kalau dibanding-bandingkan, coba tuh tiru, dia akan terus menyesali dirinya. Dan itu banyak kejadian, kawan-kawan. Berapa banyak anak-anak yang menyesali dirinya. Bahkan ada salah seorang klien saya itu anak-anak ya, dia bilang begini, anak SD kelas 6, cewek. Ada pertanyaan dia yang membuat saya tuh jelek. Dia bilang gini, "Bun, kalau aku cuman terlahir untuk dimarahin," kata dia, "kenapa Allah lahirkan aku ke dunia ini?" Coba menurut Anda, kalau aku dilahirkan hanya untuk dimarah-marahin, kenapa Allah lahirkan aku ke dunia ini? Di kesempatan yang lain ada seorang anak yang waktu itu saya terapi, dan dia udah berkali-kali mencoba bunuh diri, tapi alhamdulillah masih selamat. Begitu saya peluk, saya bilang, "Apa? What happened? Lagi kenapa?" Dia bilang, "Kapan ya, Bun, orang tuaku meninggal? Aku capek setiap hari salah mulu." Pertanyaan saya tuh langsung dalam hati tuh gini, Allah, saat kita ada saja anak jadi takut, anak jadi mengharap ketiadaan kita. Lalu gimana kalau kita meninggal? Apakah harusnya dia menjadi amal jariah buat kita? Tapi karena yang kita tanam ke mereka adalah kenangan-kenangan buruk, kenangan-kenangan sakit. Doa mana yang mau kita harapin kalau kita udah gak ada? Kenapa sih mesti memaksakan ego kita untuk mereka? Kenapa sih kita gak mentolerir, gak mengerti bahwa anak ini masih proses belajar. Dia masih baru di dunia ini. Dia masih butuh banyak hal belajar dari kita. Ya gak, kawan-kawan? Contoh nih, anak yang masih kecil lagi belajar makan yang bener, kadang masih belepotan, namanya juga masih belajar. Di otaknya itu masih terus menyambung cara agar dia bisa makan yang bener. Kalau kita langsung potong kompas, kita langsung pangkas, kita bilang, "Sini mama suapin aja biar cepet, biar gak belepotan," kapan dia belajar? Begitu semakin besar dia tidak punya skill apapun, dia semakin marah sama dirinya, dan kita juga semakin marah sama dirinya, sama mereka. Kamu udah gede kok gak bisa sih kayak gini? Pertanyaannya, waktu kecil diajarin apa enggak? Dikasih kesempatan atau enggak? Anak sekarang tuh bingung. Sering saya tanya tuh ke anak-anak ya, kalau kamu dimarahin sama mama, adek ngerti gak sih kenapa dimarahin mama? Enggak. Banyak anak-anak tuh yang gak ngerti, karena saat kita marah bukan kita nasehatin, kita sedang buang sampah sama mereka. Dan alhamdulillah, insya Allah di Solo ada kelas one day training. Di kelas spiritual motherhood akan hadir tanggal 25 November kalau nggak salah. Itu one day training untuk kita para emak-emak nih,
untuk ngebuang semua sampah-sampah luka batin kita. Jangan-jangan kita mendidik sekarang itu karena masih belum beres dengan diri kita. Dan saya dapat info dari panitianya, khusus yang hadir hari ini itu dapat potongan 50.000 kalau nggak salah. Tapi syarat dan ketentuannya nanti silahkan confirm ulang gitu ya. Gitu kawan-kawan. So, jadilah rumah yang ramah buat putra-putri kita. Oke ya. If you want your children to be happy, you go first. Kalau kita pengen anak kita tenang, aman, tentram, bahagia, kita mesti mulai diri sendiri dulu. Dunia saat ini sedang berkembang pesat dalam segala hal kecuali dalam hal kesehatan mental. Ini kata Profesor Dr. Martin Seligman, seorang tokoh positif psikologi. Beliau bilang bahwa dunia saat ini semakin berkembang pesat, tapi yang semakin ngerop adalah kesehatan mental. Semakin semuanya mudah, semakin banyak orang yang mudah rapuh. Semakin apa-apa instan, ternyata semakin banyak orang yang depresi. Dan saat ini banyak banget pengguna obat-obat antidepresan, obat-obat penenang. Banyak orang tua juga yang gak sabar begitu anaknya sering overthinking, langsung ditaruh ke psikiater, dikasih obat, merusak anaknya sendiri. So, penting untuk kita sekali lagi kawan-kawan, kita beres dulu sama diri kita menjadi pribadi yang dewasa, sehingga saat kita menjadi orang tua yang dewasa, kita bisa mentreatment anak kita dengan treatment yang tepat. Oke. Being relaxed parent. Gimana caranya menjadi orang tua yang relax, yang santai? Gimana maksudnya santai, Bun? Maksudnya santai itu adalah kita itu nggak perlu terus-terusan menjadi robot. Maksudnya santai itu adalah kita itu tidak perlu terlalu keras sama diri kita sehingga yang membuat kita akhirnya keras pada anak kita. Maksudnya gini, contoh. Anda sering ngomel-ngomel kalau rumah berantakan, itu karena apa? Anda yang sering terjebak hectic morning, drama pagi, itu karena apa? Karena takut terlambat. Oke. Kalau anak terlambat kenapa? Apakah masuk neraka? Terus kalau anak-anak lagi punya anak fase eksplorasi yang seneng nurunin mainan, yang sering ikutin kita nyapu, ikutin di belakang kita, dan kita marah-marah karena ngeliat rumah berantakan, terus kita ngomel-ngomel. Pertanyaan saya, yang bikin standar, bikin rumah harus bersih itu siapa? Yang ngelakuin siapa? Yang ngomel-ngomel siapa? Yang capek siapa? Yang ngerasa bersalah setelah ngomel siapa? Apakah itu ada dalam aturan Al-Quran bahwa wahai perempuan-perempuan yang rumahnya bersih dan nyetrika tepat waktu, wahai perempuan para istri yang tidak numpuk cuci piring, ada? Masuklah ke dalam pintu surga dimanapun yang kau kehendaki, ada? Nggak ada. Itu siapa yang bikin standar seperti itu? Diri kita, yang tanpa sadar akhirnya kita memaksa orang lain ikut sesuai standar diri kita. Ini kok anak lelet banget sih? Ini kok anak lelet banget sih? Emang kalau lelet itu nakal? Coba deh, satu, definisi nakal menurut Anda itu apa, kawan-kawan? Kok kadang kita sering ya bilang, denger anak orang tua bilang, kok nakal sih? Nah, jangan jadi anak nakal, jadi anak baik. Nakal itu apa sih? Tidak sesuai dengan keinginan. Jadi kalau anak lari-lari kita anggap, kalau dia duduk sampai kayak patung, kita bingung. Nakal itu apa sih? Apakah anak lari-lari dibilang nakal? Tahu nggak kawan-kawan, anak itu kenapa aktif? Itu memang desain tubuhnya. Sama Allah itu anak dibikin aktif, dia untuk menjaga dirinya, proteksi dirinya, buat dia tidak gampang terserang penyakit. Maka nggak ada kan anak asam urat.
dia mulai asam urat, diabetes, kalau sama orang tuanya dikasih minuman yang kemasan-kemasan, suruh duduk pegang HP, dia mulai tuh dari situ asam urat dan lain sebagainya. Tapi kalau dia aktif, itu adalah salah satu bentuk proteksi tubuhnya. Terus betapa banyak orang tua yang membingungkan kan, begitu anak duduk gitu ya kayak bengong, ini anak nggak cerdas. Begitu lari-lari dia nanya ini itu, anak ini cerewet nakal. Terus anak harus apa? Kasihan mereka gitu. Yuk jadi rumah yang ramah buat mereka. Rumah yang menerima mereka itu apa adanya, bukan rumah yang kita orang tua kayak komplain terus. Itu artinya saat kita banyak komplain sama anak, itu artinya kita komplain kepada penciptanya. Kok kayak gini sih, kok kayak gini, lelet banget sih, coba kayak kakak tuh. Anak tuh emang gak sama kawan-kawan, gak sama. Masing-masing itu punya fitrahnya. Apakah lelet itu termasuk nakal? Kan enggak kan. Apakah saat anak disuruh ke kamar mandi masih nempel ke kasur, masih nempel, apakah itu termasuk bagian dari dosa besar? Enggak kan. Ayolah relax, hal-hal yang kayak gak masuk apa ya, dilenturkan gitu. Anak lagi jatuh misal, oh ya namanya proses belajar, relax, nggak usah yang tuh kan jatuh makanya jangan kayak gini. Akhirnya dia ketakutan mau ngapain. Relax gitu, lenturkan. Ngelihat cucian numpuk, relax, alhamdulillah. Oke, relax. Lagi capek ya Allah, lagi badan kesel banget daripada uring-uringan ya Allah, nyuci, nyetrika tapi sambil dapat pahala atau dapat capeknya doang? Dapat pahalanya nggak? Nggak dapat kan? So berlatih, relax. Ini saya mengutip sebuah puisi dari Khalil Gibran. Anakmu bukan milikmu, anakmu bukan milikmu. Mereka adalah putra-putri sang hidup yang rindu akan dirinya sendiri. Mereka lahir lewat engkau, tetapi bukan dari engkau. Mereka ada padamu, tetapi bukan milikmu. Berikanlah mereka kasih sayangmu, namun jangan sodorkan pemikiranmu. Sebab pada mereka ada alam pikirannya sendiri. Patut kau berikan rumah bagi raganya, namun tidak bagi jiwanya. Sebab jiwa mereka adalah penghuni rumah masa depan yang tidak dapat kau kunjungi sekalipun dalam mimpimu. Engkau boleh berusaha menyerupai mereka, namun capek. Ternyata kenapa apa yang bikin kita jadi sumbu pendek, apa yang bikin kita rasanya keluar dari fitrah-fitrah kebaikan kita, karena ternyata kita selama ini merobotkan diri kita. Kita tuh udah capek banget. Kita berupaya mati-matian menyenangkan orang lain, bener? Tapi kita nggak peduli sama diri kita. Pertanyaan saya nih, kapan terakhir Anda tidur nyenyak? Semalam ya, alhamdulillah. Kapan terakhir Anda merasa menjadi diri Anda sendiri versi yang paling semangat, paling sehat? Kapan? Bukankah kadang kita melakukan rutinitas sebagai ibu rumah tangga itu sekedar rutinitas? Kita kehilangan hati kita. Kita sering nanya apa kabar ke orang, tapi kita jarang nanya apa kabar sama diri kita. Kita peduli banget sama orang, sama keluarga kita, tapi kita jarang peduli sama diri kita. Kita bilang anak kita amanah bun, makanya harus diperhatikan banget. Suami amanah, orang tua amanah, tapi kita lupa bahwa diri kita juga amanah. Ada banyak hal yang kita keluar dari fitrah kita. Saat Allah kasih sinyal Anda capek, lelah, ngantuk, gak sedikit ibu-ibu yang memilih tidak untuk istirahat, tapi tetap mempush dengan bilang, kalau aku ngetidur siapa yang beresin? Yang akhirnya ngebuat kita sakit sendiri. Saat Allah ngasih sinyal kita mau nangis karena sedih, karena ngerasa lelah banget atau capek atau sedih atau kecewa, kita tahan lagi air mata, kita bilang jadi perempuan harus kuat. Padahal air mata yang Allah kasih saat kita sedih itu adalah bagian dari
proses healing tubuh kita. Kawan-kawan, ada dua kasus dua orang perempuan yang lagi ngeluarin air mata. Satunya ngupas bawang merah keluar air mata. Satunya sedih dan dia nangis juga. Diteliti oleh seorang peneliti, yang air mata habis kupas bawang itu zero, netral, tidak ada kandungan apapun. Tapi orang air mata yang karena sedih keluarnya itu ternyata penuh racun. Jadi di saat kita mau nangis dan kita bilang begini, nggak boleh nangis, itu artinya kita memasukkan racunnya kembali ke dalam diri kita yang ngebuat kita jadi kayak nggak fit, nggak sehat. Dan tidak menutup kemungkinan akhirnya kita mengalami psikosomatis, penyakit fisik disebabkan oleh kondisi batin. Salah satunya apa? MAH, GERD, asam lambung, vertigo, lupus, autoimun, kanker. Itu semua adalah penyakit-penyakit sebab kondisi batin. So, sebelum saya tutup acara pagi hari ini, kita rilis dulu yuk. Kalau Anda mau nangis, izinkan. Dari tadi sudah banyak yang mau nangis, tapi gini ini. Itu secara nggak langsung bilang, Allah masukin lagi racunnya ya Allah. Allah udah ngasih tubuh kita tuh cerdas banget bisa ngeluarin racun itu, tapi kita nggak terima itu. Dan menjadi seorang istri, seorang ibu itu capek, memang iya. Berapa banyak seorang perempuan yang sepenikah merasa kehilangan dirinya, merasa jauh dari dirinya, merasa udah nggak kayak dulu lagi ya. Bilang pengen me time, even Anda mau me time di hotel ternama pun, kalau Anda sendirian pikiran Anda pasti di rumah. Itulah seorang perempuan, mujahadahnya luar biasa. Jadi ini adalah terapi mental untuk kita healing. Healing itu bukan berarti kita happy kawan-kawan. Healing itu artinya tathir, membersihkan prasangka buruk kita kepada Allah, dan tanmiyah, menyuburkan prasangka baik kita kepada Allah. Itu hakikat healing. Dan sekelas Sayyidah Fatimah saja sama Rasulullah ketika minta pembantu, itu gak dikasih pembantu, tapi malah dikasih terapi mental. Itu artinya sebenarnya urusan domestik itu akan terlihat baik-baik saja saat mental kita lapang. Oke? Gak akan bikin capek kalau mental kita benar. Oke. Sekarang boleh silakan duduk dengan posisi yang nyaman, bersila mungkin ya. Oke, boleh. Mungkin HP-nya ditaruh dulu, kita fokus dulu. Semoga Allah anugerahkan hati yang lapang sepulang dari sini. Semoga Allah anugerahkan kemudahan untuk kita membuang sampah-sampah yang selama ini kita tumpuk rapat-rapat, kita ditimbun, bahkan kita berusaha lupakan, bahkan sekedar mau nangis saja kita nggak sempet. Oke, boleh tarik nafas panjang, hembuskan pelan-pelan. Oke, boleh tarik nafas panjang lagi, hembuskan pelan-pelan. Boleh pejamkan mata pelan-pelan. Yang khusyuk saja nikmatin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih atas hari ini. Terima kasih ya Allah atas kesempatanmu hari ini masih diperkenankan hidup. Itu artinya hamba masih diberi kesempatan untuk lebih baik lagi dari hari sebelumnya. Allah, Anta ta'lam kaifa hali ya Rabb. Engkau yang paling tahu bagaimana kondisi diri ini. Mungkin banyak orang menilai hamba baik-baik saja. Mungkin selama ini hamba berusaha menutupi rasa sakit, rasa marah, rasa lelah. Tapi bukankah tidak ada satupun yang luput dari pandanganmu ya Rabb? Allah, Engkau yang maha tahu seberapa jauh hamba berjalan keluar dari fitrah-fitrah kebaikan yang Engkau berikan. Hamba rasanya kayak kehilangan diri ya Rabb. Hamba capek ya Rabb. Hamba capek. Engkau yang tahu ya Rabb seberapa banyak air mata yang selama ini hamba berupaya telan lagi. Seberapa banyak hamba menjaga hati orang-orang di sekitar hamba, tapi hati hamba sendiri rasanya babak belur, gak karu-karuan ya Rabb.
Allah, Engkau yang tahu seberapa banyak pergulatan batin karena hamba hamba sering melakukan salah pengasuhan. Engkau yang tahu seberapa banyak rasa menyesal saat hamba marahin anak hamba, saat hamba mukul nyubit mungkin ya Rob. Engkau yang tahu ya Rob. Allah, demi kuasa-Mu ya Rob, maka izinkan, perkenankan pagi hari ini menjadi salah satu wasilah Engkau pulihkan ya Rob. Hapus semua luka batin yang ada ya Rob. Bantuin ya Allah, bantuin diri hamba untuk bisa jujur sama diri sendiri bahwa hamba lagi capek ya Rob, bahwa hamba capek ya Rob dengan semua dinamika yang terjadi di dalam rumah tangga. Engkau yang tahu ya Rob. Mungkin hari ini ada sebagian dari kami ya Rob yang saat ini mungkin berada di titik terendah dalam hidupnya. Maka hanya Engkau yang bisa menguatkan ya Allah. Hari ini bisa jadi ada sebagian dari kami yang lagi ngerasa capek banget menjalani kehidupan rutinitas setiap hari. Hanya Engkau yang bisa menghapus rasa lelah ini ya Rob. Allah, hamba capek ya Rob. Bukan ngeluh, tapi hamba sedang menyadari bahwa diri hamba capek keluar dari fitrah kebaikan yang Kau berikan. Capek dengan ekspektasi yang ada di dalam diri hamba sendiri. Capek mati-matian berusaha menyenangkan banyak orang, tapi hamba sendiri rasanya babak belur. Allah, la tadharni fardan ya Rob. Jangan pernah tinggalkan hamba walau sedetik ya Rob ya. Jika ada luka batin di hati anak hamba kepada hamba ya Rob, maka hapuskan lukanya. Bisikan di dalam hatinya bahwa ibunya ini sangat mencintai mereka. Hamba cuma pengen bilang ya Rob, bahwa hamba sangat mencintai mereka. Jika ada hal-hal yang membuat anak hamba trauma, marah, kecewa kepada hamba, maka hamba titip ya Allah, bisikan di hatinya, obati lukanya, pulihkan batinnya. Sampai ini ya Rob, bahwa ibunya ini sangat mencintai mereka. Kawan-kawan, Anda boleh hadirkan satu demi satu wajah anak-anak Anda. Anak yang menjadi amanah dari Allah. Anak yang tidak meminta dilahirkan dari rahim Anda, tapi Allah yang milih terlahir dari rahim kita. Anak yang gak tahu banyak hal di dunia ini, tapi kita gak sabar menemani mereka berproses. Allah titip salam kepada mereka bahwa kami orang tuanya sangat mencintai mereka, dan kami sedang belajar menjadi orang tua yang Kau ridhai ya Rabb. Maka duhai Allah, dekap kami ya Rabb, dekap kami ya Rabb. Jangan pernah Engkau tinggalkan kami walau sedetik. Temani kami ya Rabb, basuhkan semua trauma-trauma yang ada di dalam diri kami. Lapangkan batin kami ya Allah, lapangkan batin kami, dan perbaiki prasangka baik kami kepadamu ya Rabb. Allah, terima kasih sudah selalu nemenin sampai detik ini. Terima kasih selalu mengajak kami ke majelis-majelis untuk mengingatmu ya Allah, untuk semua karunia-Mu yang begitu banyak. Terima kasih ya Allah atas semuanya. Kawan-kawan, boleh tarik nafas panjang, hembuskan pelan-pelan. Boleh sekali lagi tarik nafas panjang, hembuskan pelan-pelan.
satu hal yang harus kita sadar. Kalau Allah ngasih kita rasa capek, itu artinya kita sedang kelewat batas. Apa yang bikin kita akhirnya jadi gampang sumbu pendek, mati hati kita, ngelakuin sholat gak ada rasanya? Karena kita mengabaikan sinyal-sinyal yang Allah kasih di dalam diri kita. Kita seringkali berkutat dengan pikiran kita sendiri. Kita merasa seorang diri menjalani kehidupan ini. Bener gak? Sering gak kita ngerasa bahwa kok saya sendirian ya? Kok yang kayak mempertahanin rumah tangga kayak kita ya? Kok kayaknya yang ngerawat anak-anak cuman kita ya? Kok ayahnya kayaknya gak terlalu terlibat ya? Banyak hal yang para perempuan itu ngerasa bahwa dirinya itu berjalan seorang diri. Padahal tahu gak kawan-kawan, siapa yang gak pernah ninggalin kita? Allah. Tapi sadar gak kalau Allah itu selalu membersamai kita? Di mana? Kata Allah, firman Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, kalau ada hambaku yang bertanya tentangku, sungguh aku sangat dekat, bahkan lebih dekat dari urat nadi. Apa yang lebih dekat dari urat nadi? Nafas. Sejatinya di saat kita masih bernafas, itu Allah gak pernah ninggalin kita. Kita bisa kuat sampai di titik ini, itu karena Allah yang membersamai. Cuman kita gak nyadar bahwa Allah gak pernah melepas kita. Allah selalu nurunkan pertolongannya lewat banyak hal. Lewat tangan-tangan orang lain, lewat banyak insight, lewat postingan sosial media yang mampir di beranda Anda. Allah menemani Anda. So, sadarin bahwa kita gak pernah sendirian. We have Allah. Libatin Allah di semua lini kehidupan kita. Kalau Anda lagi capek, Anda curhatlah sama Allah. Kalau Anda ngelihat anak lagi kayak susah diatur, Anda minta sama pemiliknya. Jangan pakai kekuatan kita sendiri. Libatin Allah. Allah, kok anak bangunnya susah ya? Maka kuasamu ya Rob, izin ya Allah, bantu bangunkan dia ya Allah. Ngelihat pasangan kayak gak sesuai ekspektasi, inget yang bisa membolak-balik hatinya siapa? Allah. Allah tuh pengen kita tuh deket sama Allah dengan ngelibatin Allah di semua lini kehidupan kita. So, jangan beresin masalahnya sendirian. Jangan berhenti mulai hari ini berlatih kita, berhenti urusin urusan domestik dengan kekuatan kita. Libatin Allah, libatin Allah. Dan Anda akan ngerasain kehidupan yang luar biasa saat Anda melibatkan Allah. Ya Allah, gak sempat masak ya Allah, karena badan rasanya capek, rasanya kayak meriang, butuh istirahat, izin mau tidur setengah jam ya Allah. Tiba-tiba ada yang anterin makanan. Bukankah itu bentuk pertolongan Allah? Jangan pakai kekuatan kita. Sudah stop berpikir bahwa kalau saya sakit siapa yang ngurusin rumah? Kalau saya tidur karena memberikan hak kepada tubuh, siapa yang beresin? Saya banyak cerita kawan-kawan di saat teman-teman kelas ya, di kelas yang sudah mulai praktek bahwa melibatkan semua urusan kita kepada Allah, berlatih bertawakal kepada Allah, itu Allah yang bantuin tuh. Pernah ada salah satu cerita dari seorang kawan yang beliau itu cuciannya lagi numpuk banget tapi badannya gak fit. Kalau dulu itu dipaksa nyetrika, dipaksa ini. Tapi sekarang berlatih relax, berlatih memberi hak kepada tubuh. Akhirnya karena lagi sakit ya udah istirahat. Beliau ngeliat cucian numpuk, beliau bilang gini, ya Allah pengen laundry, tapi engkau pasti akan kasih rezekinya. Dan tahu kawan-kawan, tiba-tiba ada uang masuk di rekeningnya min haitsu la yahtasib,
dan itu cukup untuk laundry. Beberapa waktu yang lalu juga gitu, ada yang lagi sakit, lagi nggak enak, terus memberi hak pada tubuhnya untuk istirahat, tapi minta sama Allah, ya Allah, lagi fisiknya lagi nggak enak nih, kalau dipaksa masak nanti keluarnya uring-uringan, dan justru dari uring-uringan kita nyakitin hati orang lain. Baru doa seperti itu, ada mertuanya nganterin makanan. Bukankah sebenarnya hidup ini yang berat itu adalah merundukkan ego kita untuk terus melibatkan Allah? Kita tuh kayak masih pengennya itu pakai aturan kita, pakai cara kita, pakai kekuatan kita. Akhirnya semuanya babak belur. Kalau kita pengen kehidupan kita lebih tenang, menjadi rileks, menjadi ditolong sama Allah, maka libatkan Allah untuk semuanya, termasuk untuk urusan mengasuh. Anda boleh praktek sepulang dari sini. Kalau kemarin-kemarinnya Anda ngedahuluin ngomel untuk ngajak anak sholat, makan, mandi, bangunin, tapi sekarang coba libatin Allah dulu. Ya Allah, minta tolong ya Allah, hanya Engkau yang bisa menggerakkan hatinya untuk mau dengerin. Bahkan ketika anak GTM pun gak mau makan, doa sama Allah, ya Allah, Engkau yang bisa membuka mulutnya yang kecil ini. Dan tiba-tiba dia bukankah itu mudah buat Allah? Yang sulit itu yang bikin capek karena kita ngandelin kekuatan diri kita. Baik, terima kasih kawan-kawan. Semoga kita menjadi orang tua yang diridhoi Allah, orang tua yang tidak durhaka, orang tua yang bisa mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang mencintai Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat jelas dan mengena sekali ya penjelasan dari Bunda Anik Al-Fakirah. Mungkin untuk merefresh, nanti setelah hitungan ketiga bisa tarik nafas dalam-dalam lalu buang ya. 1, 2, 3. Keluarkan. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan kepada 2 orang penanya untuk bertanya secara langsung kepada Bunda Anik Al-Fakirah. Silahkan angkat tangan. Panitia mungkin bisa dibantu ya. Tadi yang lebih dulu yang sebelah mana? Oke, yang pertama ibu yang jenengan. Ibu yang memakai jilbab berwarna abu-abu. Kemudian yang kedua, ibu yang memakai jilbab berwarna ungu. Oke, silahkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bunda, bagaimana cara kita memperbaiki bagaimana cara kita memperbaiki mental anak yang semasa kecilnya sudah mungkin yang kita terlalu banyak marah-marahi, terlalu banyak tuntutan seperti itu Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita rilis dulu, traumanya kita dulu. Karena children see, children do. Anak itu melihat, dia meniru. Kita bisa jadi melakukan seperti itu karena kita juga punya beban mental yang sama. Waktu kecil bisa jadi kita juga sering dimarahin. Akhirnya emosi marah yang kita tumpuk selama kecil itu keluar di saat kita menjadi orang tua. Bukankah saat kita bentak, marah, itu sebenarnya berlawanan batin dengan hati kita? Kita kan sering pikir nggak pengen kayak gitu, tapi kenapa itu terjadi secara otomatis? Secara otomatis akhirnya itu yang kita lakukan. Begitupun ke anak. Nggak ada cara lain selain beresin diri kita sendiri. Karena orang tua itu seperti tangki kawan-kawan, atau teko. Kalau orang tuanya masih banyak luka, maka yang dia kasih ke anak luka. Teko
mengeluarkan apa yang ada di dalam diisi di dalam teko itu. Kalau dia isinya air, yang dikeluarkan air. Kalau dia isinya susu, yang dikeluarkan susu. Nggak ada ceritanya kalau dia isinya susu dikeluarkannya jadi jus. Dia akan mengeluarkan sesuai apa yang isi di dalam teko itu. Begitupun diri kita. Kalau diri kita itu banyak trauma, luka batin, maka yang kita kasih ke anak itu juga trauma dan luka batin. Tapi kalau kita sudah beres, sudah pulih, maka kita juga bisa membantu memulihkan anak. Dan memulihkan luka batin anak itu jauh lebih cepat daripada proses yang terjadi. Jadi contoh, kita udah bikin luka batin dia 11 tahun. Itu pemulihannya lebih cepat. Bisa jadi hanya setahun, bisa jadi hanya 2 tahun. Lebih singkat. Bun, kok setahun lama banget? Yang dipulihin berapa belas tahun? Jadi pemulihannya itu selama ini ya, pengalaman saya selalu lebih cepat daripada proses sakitnya. Tapi nggak ada jalan lain selain kita beresin dulu. Saat kita sudah full tank dengan kasih sayang dan cinta, maka yang akan kita kasih sama anak adalah kasih sayang dan cinta. Apa Bun yang bisa dilakukan pertama? Saat ini yang bisa dilakukan minta maaf. Minta maaf, kemudian membenahi pola. Banyak kan kadang kita minta maaf aja gengsi. Atau kita minta maaf tapi kemudian mengulang lagi. Itu jadi juga catatan buat anak. Mama kemarin udah minta maaf, tapi ternyata ngulang lagi. Minta maafnya pun bukan sekedar bilang, "Nak, mama minta maaf ya," selesai, bukan kayak gitu. Dia lagi kenapa, "Mama minta maaf ya," kemudian kita pergi, bukan. Tapi di waktu kondisi yang tenang, kita panggil anak kita duduk berdua gitu ya. Terus kita bilang, "Nak, kasih pertanyaan dulu. Kamu seneng kalau mama apa?" Biasanya anak-anak jawabannya apa Bun? Gak ngomel. Kamu kejadian apa yang paling kamu gak nyaman yang pernah mama lakukan? Perhatikan tuh ekspresinya, matanya, sorot matanya, rautnya. Terus kalau dia kayak ketakutan, berarti ada something nih. Dia pasti merekam suatu kejadian yang mungkin menurut dia traumatik banget. Terus habis itu bisa tanya lagi, "Kamu senang gak sih punya ibu seperti ini? Apa sifat mama yang paling kamu gak suka?" Banyak tanya. Nanti dia tuh kayak dia bilang, semisal bilang, "Enggak, gak apa-apa," wajahnya ketakutan, berarti memang gak baik-baik aja. Tapi kalau dia berupaya kayak, "Aku gak suka kalau mama seperti ini," dengerin. Begitu udah dengerin, sampein. Kalau perlu kita nangis juga, gak apa-apa. "Mama minta maaf ya nak, mama juga sedang belajar jadi orang tua. Mama gak ada sedikit pun niat untuk nyakitin. Tapi karena mama ternyata mungkin belum tuntas sama diri mama, akhirnya mama nggak kayak gini. Mama minta maaf nak, bantuin mama, doain mama." Itu subhanallah tuh. Saya tadi malam mendapat WA dari salah seorang klien yang kemarin tuh pernikahannya udah di ujung tanduk. Udah hampir putusan cerai. Tapi masih ikhtiar ikut kelas, ya kelas tadi yang saya bilang spiritual motherhood, insya Allah hadir di November. Anda yang mau daftar boleh daftar ke PPA Solo Raya. Insya Allah katanya kabarnya dapat potongan 50.000 untuk yang hadir hari ini. Nah kemudian beliau ikut acara itu bareng, terus rilis. Setelah rilis beliau bilang, "Bun, saya bentar lagi mau dijemput suami nih," gitu. Dan putrinya itu trauma banget sama ibunya, sampai anaknya mondok hanya karena tidak ingin tinggal satu atap sama ibunya. Menyakitkan nggak? Anaknya bilang, "Aku mondok aja yang jauh biar aku nggak ketemu mama." Setiap disambang dia bilang, "Kenapa mama kesini?" Bahkan mau dipeluk aja nggak respon. Akhirnya keluar dari kelas, suaminya jemput, terus beliau berdua tuh peluk-pelukan di depan kelas, nangis luar biasa dah. Dan itu saya menjadi saksinya ya, salah satu saksi malam hari itu, ngelihat beliau berdua akhirnya rukun kembali. Dan semalam nge-WA ngabarin, videoin lagi kumpul sama semua anak-anaknya yang di pondok lagi pulang, dan peluk-pelukan. Dan beliau bilang, "Bun, ternyata ketika Allah mulihkan, waktunya secepat ini loh. Nggak sampai sebulan Allah kasih kebahagiaan yang bertubi-tubi yang selama ini anak saya natap saya aja nggak mau. Ternyata secepat itu Allah pulihkan." Apa yang dilakukan? Beresin diri, minta maaf dengan benar. Anak itu sebenarnya hakikatnya
soft, hatinya itu lembut. Dan perkataan yang keras, perkataan yang kasar bisa mengeraskan hati yang lembut. Perkataan yang lembut bisa melunakkan hati yang keras. Oke Bun, siap. Boleh ada tanggapan? Boleh ditanggapi nggak Bun Ani? Apa sudah? Sudah aja ya, sudah cukup. Oke, lanjut ke penanya kedua. Oke, silahkan. Maju aja ke depan aja ya. Oke. Oke, saya pengen dekat dengan Ibu Anik. Ini seusia anak saya ini. Alhamdulillah. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Bu Tanti dari Solo, ya. Di sini Ibu, saya ingin bertanya. Sebetulnya ini saya amazing banget, ya. Speechless sebetulnya saya di sini. Cuman saya penasaran ingin dekat dengan beliau itu kayak apa, ya Allah. Cerdas sekali, ya. Alhamdulillah, hebat sekali apa yang dibicarakan. Kemudian saya ingin bertanya Ibu sebagai wanita karier, ya. Karena saya kebetulan di sini sebagai ibu guru, ya, yang pekerjaannya tiap pagi jam 6 harus berangkat, pulang ke rumah itu jam 5 sore. Berarti ada sekian waktu yang terbuang. Yang harusnya kalau itu ibu rumah tangga itu sudah bisa digunakan di rumah dengan anak-anak, tapi selama itu pula terbuang karena untuk bekerja. Nah, padahal itu dari anak saya masih kecil sampai anak saya sekarang ada yang bekerja, ada yang usia-usia tertentu juga. Nah, pertanyaan saya, mungkin ini bisa mewakili ibu-ibu yang bekerja juga, nggih? Saya yakin ibu-ibu yang ada di sini yang bekerja seperti saya banyak, nggih? Entah sebagai apapun profesinya, yang penting ikut bekerja. Nah, itu meninggalkan ruang dan waktu untuk anak-anaknya. Pertanyaan saya yang pertama adalah bagaimana treatment atau formula yang tepat untuk istilahnya menebus dosa, ya, selama kita itu meninggalkan anak sekian waktu, sekian tahun, ya. Tentu kalau kita akumulasi itu kan Masya Allah banyak sekali kita meninggalkan sebetulnya parenting yang harus kita pergunakan untuk anak kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bunda, saya punya anak juga usia sudah lulus kuliah, nggih, putri. Kemudian yang satu usia SMP ada juga. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita memberikan semacam pendidikan parenting kepada anak yang usia mau menikah atau usia sudah bekerja. Padahal dia sudah selesai kuliah, ya, dari UNS selesai, terus kerja. Nah, itu dia itu pengennya itu dekat dengan kita, dekat dengan ibu. Tapi kadang saya itu bingung. Apa yang saya harus saya omongkan kepada anak yang usia-usia segitu. Seperti itu mungkin baru dua itu Ibu, ya, yang bisa saya utarakan. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung saja. Masya Allah, 2 pertanyaan bisa kita bikin 1 materi lagi nih. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk beliau, subhanallah, ya. Working mom, boleh nggak sih perempuan kerja di dalam ranah publik? Selama suami mengizinkan, maka nggak apa-apa. Meski sebenarnya kalau di beberapa referensi gitu ya, sebenarnya karir perempuan yang terbaik itu adalah peran. Tapi berapa banyak juga orang yang berada full time di rumah, tapi justru menjadi madorot, menjadi memberikan luka pengasuhan karena terlalu terlalu hektik gitu ya. Sebenarnya kalau soal seperti itu tergantung kondisi masing-masing. Ya. Poin yang pertama adalah bagaimana membayar hutang pengasuhan buat perempuan yang tidak bisa full time ada di rumah. Jadi meskipun full time di rumah pun, karena juga masih banyak luka pengasuhannya, benar nggak kawan-kawan? Semua itu punya konsekuensi. Kalau Anda memilih di rumah, Anda harus paham beberapa konsekuensi selain itu. Kalau Anda memilih bekerja di ranah publik, Anda juga mesti paham beberapa konsekuensi yang akan terjadi seperti itu. Jadi salah satu konsekuensi yang akan dialamin oleh para istri gitu ya, yang juga bekerja di luar rumah adalah konflik batin biasanya.
konflik batin di mana nggak sedikit kadang berpikir ngurusin anak orang tapi anak sendiri nggak diurus. Pernah nggak kepikir gitu kalau yang mungkin di jadi guru dan lain sebagainya? Lalu gimana menebus dosa itu, dosa pengasuhan itu? Poin terpenting itu bukan seberapa banyak waktunya, itu yang harus kita note, kita garis bawahi. Bukan seberapa lama kita tinggal di rumahnya, tapi seberapa berkualitas waktu yang kita kasih pada mereka. Semisal kita pulang jam 5 sore, ada waktu sampai malam, dan ketika waktu sampai malam justru kita quality time, dengerin banyak, bangun bonding, itu sudah cukup bagus untuk membuat imunitas mereka merasa tidak kehilangan orang tua. Tapi yang akan bisa menjadi loss banget itu adalah di saat kita pulang pun kita udah sisa capeknya, sisa marah-marahnya. Akhirnya image anak udah jarang ketemu, sekalinya ketemu kenapa? Dimarahin. Itu bukan kan sama konsepnya kayak saat anak kita pesantren, mondok, nggak ketemu 24 jam, bahkan 24 jam kali sekian bulan. Tapi gimana bun caranya? Bonding. Hubungan batin antara orang tua dan anak itu luar biasa kawan-kawan. Saat Anda bondingnya bagus, hubungan emosionalnya bagus, mau jauh pun tetap terasa dekat. Tapi meskipun Anda nemenin anak Anda 24 jam, tapi hubungan emosionalnya jauh, mau bersama pun itu nggak nyaman. Benar nggak? Itu kondisinya. Lalu apa yang bisa dilakukan sekarang? Perbaiki kondisi itu dengan memberikan quality time yang baik. Quality time-nya seperti apa? Masing-masing anak tidak sama. Ada 5 bahasa cinta. Bahasa cinta yang pertama adalah ada anak yang ngerasa disayang kalau dia dapat word affirmation, kata-kata sering-sering ngomong, "Nak, mama itu I love you," gitu. "Nak, mama itu bangga sama kamu. Mama bersyukur kamu menjadi bagian dari diri mama, hidup mama." Ada anak yang akan ngerasa dicintai, disayang kalau kita bawain hadiah. Jadi ada 5 kata bahasa cinta ya. Yang pertama kata-kata, yang kedua hadiah, yang ketiga sentuhan, physical touch, yang keempat, ya itu masuk kata-kata, yang keempat pelayanan, yang kelima quality time. Oke, 5 ya, saya ulang. Yang pertama kata-kata, pujian itu masuk di kata-kata, yang kedua physical touch, sentuhan, terus yang ketiga adalah hadiah, yang keempat pelayanan, yang kelima adalah waktu yang berkualitas atau quality time. Kira-kira Anda sendiri, bahasa cinta Anda apa? Anda paling ngerasa dicintai kalau diapain gitu maksudnya? Semuanya bun, jangan serakah. Satu orang itu biasanya punya 2 lah, 2 atau 3 maksimal. Anda paling ngerasa dicintai kalau diapain? Apakah dapat kata-kata yang meleot-meleot, digombalin, atau dibeliin emas 10 gram? Hah? Ingat jangan serakah, semuanya bun, digombalin iya, dipeluk iya, dikasihin emas iya, gitu ya. Nah kata-kata itu penting buat anak-anak yang memang concernnya di situ. Dia akan ngerasa, itu kita mesti sering-sering tuh ngasih surat. Ciri-ciri anak seperti ini dia pandai mengungkapkan. Atau dia ngasih kejutan tuh kayak di tas kita misal ada surat, "Mama I love you," atau apa ya WA-nya panjang lebar. Nah itu adalah anak-anak yang suka dengan kata-kata. Terus kalau yang sentuhan, dipeluk, sering meluknya pakai hati ya, bukan peluk selesai, bukan kayak gitu. Tapi peluk pakai hati, dia akan ngerasa banget bahwa tangkinya diisi oleh orang tuanya. Jadi budayakan meluk tuh kayak, "Makasih ya nak," sambil doain gitu. Terus selanjutnya ada yang hadiah. Hadiah itu apakah harus besar bun? Enggak. Sepulang Anda pulang kantor, beliinlah apa ya kayak seblak gitu, apa makanan favoritnya atau apa gitu. Ini buat kakak, dan dia akan ngerasa bahwa oh ternyata mama saya peduli banget tuh. Ada yang keempat juga pelayanan. Pelayanan tuh bukan berarti kita jadi babunya, bukan. Tapi ketika dia kesulitan, kita bantuin tuh, atau dia pulang terus kita pijitin, "Capek ya nak ya." Itu adalah pelayanan. Terus kalau dia lagi ngapain terus kita ambilin air, "Nak, minum dulu Ki." Wah itu langsung kayak love gitu. Dan yang terakhir quality time. Quality time itu
waktu yang berkualitas, menghabiskan waktu, taruh gadgetnya, kita dengerin ngobrol. Biasanya anak-anak yang quality time itu bukan bergantung tempatnya di mana. Meskipun mau di rumah, tapi bisa ngobrol bareng orang tuanya, main bareng, itu udah cukup buat mereka. Gitu. Dan anak perempuan itu mesti ditatap. Jadi kalau ngobrol sama anak perempuan, Anda punya anak perempuan, pastikan menatap. Kalau Anda main begini, dia akan ngerasa diabaikan. Kalau punya anak perempuan, Ma aku mau cerita, apa sayang? Oh, itu anak perempuan. Makanya Anda kesel kan kalau nggak ditatap? Ya, iya. Itu berbedanya. Terus itu pun yang bisa dilakukan. Jadi mengisi tangkinya, terus boleh juga ditanyain kayak tadi ya, perasaan-perasaan dia. Bener-bener kita hadir, bukan hadir secara fisik aja, tapi batin kita hadir. Orang itu merasakan hadir itu tidak hanya terbatas oleh ruang dan waktu. Kalau orang itu full bisa mengisi kondisi batinnya, meskipun dia jauh, dia bisa merasakan kehadirannya. Apalagi sekarang semakin canggih, ada sosmed, bisa kita tanya. Jadi poin pentingnya adalah kita isi tangkinya, kita kasih perhatian tulus sehingga dia ngerasa nggak kosong. Saat bersama, kita kasih waktu-waktu yang berkualitas buat dia. Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kalau udah punya anak yang sudah menjelang pernikahan, yang perlu disiapkan adalah menjelaskan bahwa bahtera pernikahan itu tidak indah-indah saja isinya. Jadi ngobrol banyak tentang visi misi pernikahan. Kalau udah di posisi seperti ini, anak itu udah sahabat. Sebenarnya anak masuk fase sahabat itu jadi SMA. Ketika dia udah mulai senang lawan jenis. Nah kalau anak sudah usia lulus itu malah penting tuh. Jadi ngobrolnya itu nanya kayak, dia udah punya tambatan hati atau enggak. Kalau kamu menikah, pengennya kamu seperti apa? Pengen jadi perempuan yang kayak apa? Konsekuensi itu yang diinginkan. Kalau kamu berkarir, biasanya gini loh efeknya nak. Kamu kepikir nggak kayak gitu? Kamu idealismenya punya pasangan tuh yang untuk apa? Menikah itu untuk apa? Perbedaan karakter misal, oh saya punya suaminya orang luar Jawa, tahu nggak perbedaan budaya antara, misal ya, suaminya orang Medan, istrinya orang Solo, beda banget kan? Kalau di Medan itu kalau ngomong kang, itu bukan marah, itu ngomong biasa, itu kan harus mesti ngerti tuh. Jadi diluruskan dulu tuh, karena itu orang tua tuh, kita tuh yang mesti ngasih tahu. Karena kalau kita nggak ada obrolan seperti itu, begitu dia nikah, kok gini ternyata ya pernikahan. Visi misi mencari pasangan untuk apa? Pasangan yang bagaimana? Bukan hanya sekedar cinta-cintaan, tapi pasangan yang terlahir dari istikharah yang baik, semisal. Terus kemudian kalau sudah menikah, bagaimana kamu ingin membangun keluargamu? Mau tinggal di mana? Seperti apa? Menjadi perempuan itu seperti apa? Menjadi perempuan semisal ada batasan-batasan yang mana ketika suami bilang nggak boleh, maka berarti nggak boleh. Nah itu perlu diinjek tuh. Dan itu seru banget sebenarnya. Karena kita menjadi apa ya, mendewasa itu karena deket sama orang tua gitu. Jadi meskipun saya sampai saat ini kadang memang banyak sharing sama ibu saya, karena saya bilang ternyata pernikahan gini ya Mi, iya kayak gini-gini. Jadi nilai-nilai beliau yang masuk sama kita. Jadi istri itu kayak gini nak, jadi istri kayak gini. Kalau mau memutuskan berkhidmat kayak sekarang, aturannya seperti ini, mana batasan yang yes, do, don't, dan lain sebagainya. Itu dari seorang ibu. Itu sih Bun. Siap. Terima kasih. Oke, penjelasan yang sudah cukup lengkap sekali ya. Katanya kalau dilanjutkan jadi satu sesi. Selanjutnya dibuka satu pertanyaan lagi, tapi mungkin dari bagian tengah ke belakang. Karena dari tadi belum ada yang bersuara ataupun bertanya ya. Oke, panitia boleh dibantu? Dari paling belakang ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Mungkin bisa berdiri Ibu. Kakinya sakit. Atau maju ke depan, sambil maju ke depan. Ya. Sebutkan nama dan alamat nggih. Bu Wiwi dari Madiun Taman Solo. Ya saya pertanyakan, saya itu sebagai nenek yang sudah tua, dalam mendidik anak kan sudah terlambat Ustazah. Tetapi kalau melihat dengan
pengetahuan ini yang Ustazah sampaikan itu saya rasanya sangat-sangat terharu lah. Cara bagaimanakah kita seperti tadi cara menyampaikan pada anak cucu saya itu bagaimana kudu Ustazah untuk kebaikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, yang pertama yang mau saya sampaikan adalah Bunda sudah melakukan yang terbaik selama pengasuhan. Kenapa? Karena setiap dari kita pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anak. Versi yang kita pahami. Jadi kalau beliau saat ini udah sepuh dan kayaknya nggak jadi muncul feeling guilty ya, rasa bersalah. Kok kayaknya nggak gini, nggak apa-apa. Dan masih banyak kearifan pola pengasuhan dulu yang mesti kita teruskan di pola pengasuhan sekarang. Tidak semuanya tidak baik. Lalu gimana caranya saat ini menyampaikan? Mungkin ada baiknya kalau putra-putrinya itu disampaikan bahwa nak, ternyata ya mendidik anak sekarang tuh nggak sama dengan zaman kamu dididik. Makanya kamu belajar. Jadi semangat untuk ngasih tahu untuk belajarnya itu yang perlu kita tularkan agar generasi kita atau keturunan kita, anak cucu kita juga senang untuk belajar. Dan saya salut banget sih, boleh kasih tepuk tangan dulu untuk beliau. Di forum ini beberapa ya ada yang sudah sepuh dan Masya Allah itu artinya mau terus belajar ya. Bukan berasa bahwa saya itu sudah makan asam garam kehidupan. Jadi insya Allah ketika kita juga terus belajar, maka generasi kita juga senang untuk belajar. Itu pun jadi disampaikan saja sama putra-putrinya bahwa oh ternyata cara mendidik udah nggak sama. Maka kamu terus belajar nanti kabarkan kayak gitu. Saya suka terharu kapan hari itu ngisi kelas ada yang ikut kelas saya usianya 68 tahun. Dan beliau bilang, Masya Allah saya ternyata dulu melakukan kesalahan. Saya bilang, ibu sudah melakukan yang terbaik yang ibu tahu. Dan itu sama putranya, memang putrinya jadi punya luka batin, jadi momen saling rangkul-rangkulan, peluk-pelukan, maaf-maafan di kelas, dan itu indah banget. Itu ya, itu jadi kita yang sudah mungkin saat ini sudah punya anak yang sudah berkeluarga, maka sampaikan bahwa terus belajar, karena semakin bertambah canggih dunia ini, semakin banyak hal yang harus kita juga dinamiskan. Maka kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai zamannya. Gitu. Baik, terima kasih.